Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ibu-ibu semua, pernah nggak mengalami kejadian seperti ini? Kita datang ke masjid, imam sudah hampir ruku, kita langsung buru-buru takbir lalu ikut ruku. Setelah salam kita mulai mikir, ini tadi aku masih dapat rakaat atau enggak ya? Atau ada yang pernah dapat kecil setelah sholat? Dapat kok, enggak kok, harus nambah kok, enggak usah. Akhirnya malah bingung sendiri. Nah, sore ini kita bahas satu tema sederhana tapi sering terjadi. Makmum masbuk kalau datang saat imam rukuk masih dapat rakaat atau tidak. Supaya setelah ini kita nggak bingung lagi, nggak ragu lagi, dan ibadah kita lebih tenang. Mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, apa itu makmum masbuk? Makmum masbuk itu artinya makmum yang terlambat datang ketika sholat berjamaah sudah dimulai. Misalkan imam sudah membaca Al-Fatihah atau bahkan sudah ruku, lalu kita baru datang dan ikut sholat. Nah, pertanyaannya, kalau kita datang saat imam sudah ruku, apakah kita masih dapat rakaat itu? Kita bahas hadisnya ya. Hadis yang pertama tentang makmum yang datang saat imam ruku. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib dan Mu'adz bin Jabal. Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian datang untuk sholat jamaah sementara imam sedang dalam suatu keadaan, maka lakukanlah sebagaimana yang dilakukan imam. Hadis riwayat Tirmizi. Dari hadis tersebut artinya kalau kita datang dan imam lagi ruku, ya langsung ikut ruku. Kalau imam lagi sujud, ya langsung ikut sujud. Jangan menunggu-nunggu. Langsung mengikuti gerakan imam. Kemudian ada hadis lagi tentang mendapatkan rakaat. Barang siapa menjumpai ruku sebelum imam berdiri tegak dari rukuknya, maka dia telah mendapatkan rakaat. Hadis riwayat At-Tabarani, disahihkan Ibnu Hibban. Artinya apa? Kalau kita takbir lalu ruku sebelum imam bangun dari ruku, maka rakaat itu dihitung walaupun kita tidak sempat membaca Al-Fatihah. Kemudian ada lagi hadis tentang tidak sah sholat tanpa Al-Fatihah. Sebagian orang mungkin pernah dengar hadis tidak sah sholat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Hadis ini memang benar dan diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Lalu bagaimana dengan orang yang datang saat imam ruku dan tidak mendapatkan membaca Al-Fatihah? Apakah sholatnya tidak sah? Para ulama menjelaskan ini bukan pertentangan hadis, tapi merupakan pengecualian. Makmum yang terlambat datang langsung rukuk mengikuti imam mendapatkan keringanan karena tujuan sholat berjamaah adalah mengikuti imam. Jadi dalam kondisi masbuk, makmum tetap mendapat rakaat walaupun tidak membaca Al-Fatihah. Seperti itu. Kemudian saya kasih rumus mudah untuk mengingatnya, supaya kita tidak lupa lagi. Tadi boleh nggak mendapatkan rakaat apa tidak ya? Rumus mudah mengingatnya supaya gampang ingat. Kita pakai rumus sederhana. Rumusnya cuma satu. Kalau dapat ruku, dapat rakaat. Jadi, saya ulangi, dapat ruku sama dengan dapat rakaat. Tapi syaratnya, kita harus sudah ruku sebelum imam bangun dari ruku. Kalau imam sudah berdiri, baru kita ruku. Maka tidak dapat rakaat. Harus menambah 1 rakaat setelah imam sholat. Kemudian, banyak kasus yang sering terjadi. Misalkan, kita datang ke masjid, imam sudah ruku. Langkah kita, takbiratul ihram, kemudian langsung ruku. Kemudian imam masih ruku, maka alhamdulillah kita masih dapat rakaat. Tapi kalau kita takbir mau ruku, imam sudah berdiri, berarti rakaat itu tidak hitung. Nanti setelah imam sholat kita tambahkan 1 rakaat.
Pesan penting dari masalah ini, dari pembahasan kita tadi, bahwa Islam itu memudahkan, walaupun kita terlambat dan tidak sempat membaca Al-Fatihah selama kita masih mendapatkan rukuk bersama imam, rakaat tetap dihitung. Ini bentuk kemudahan dalam syariat. Kemudian yang kedua, tetap diusahakan datang lebih awal, walaupun ada keringanan masbuk, tetap yang terbaik adalah datang sebelum sholat dimulai, karena sholat berjamaah bukan cuma soal rakaat, ada pahala-pahala yang menyertainya, pahala menunggu sholat, pahala soft pertama, pahala datang lebih awal, dan itu semua luar biasa besar pahalanya. Hanya ini ibu-ibu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang enak didengar atau ada kata-kata yang salah. Billahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.